Auditorium Sudirman, Taman Wiladatika Cibubur, 23 Februari 2020. Acara yang hebat ini menjadi tolak ukur untuk semua jajaran kepengurusan untuk lebih terbuka terhadap segala aliansi masyarakat. Acara Milad ke-1 Yayasan Dewi Padi ini sekaligus menjadi ajang meningkatkan perekonomian dengan dibukanya stand-stand. Kami Yayasan Dewi Padi hari ini mengadakan ulang tahun Milad yang pertama, dan ini kami mengumpulkan UKM untuk membina pengusaha ya, untuk memajukan, karena saat ini kalau kita tidak ada berada di UKM ini, kita kan tahu kondisi ekonomi sekarang. Nah, ini salah satunya Bu Endang, mungkin bisa langsung Pak Ilham bicara dengan Bu Endang. Ini siapa? Ini Bu Nelly, Bu Wita, ini Mbak Angga, Lila. Ya, ini semua mungkin pengusaha bisa langsung wawancarain sama Pak Ilham ya. Saya sebagai wakil ketua panitia di sini Pak posisinya. Oke. Langsung aja Bu. Gimana? Saya Bu Endang, kebetulan saya juga ada catering ya, Intan Catering. Saya juga ada resto ya di Apung, ada juga kantin kecil di Smesco gitu. Jadi kalau misalnya dari berkarya dari mana mau ini bisa hubungi saya. Oke Bu, produknya apa Bu? Oh, saya pempek. Dari Palembang asli? Jadi yang segala ya. Ibu? Saya produk ini ada rasanya, ada macam-macam. Ya. Kalau Ibu? Saya Mbak Angga, sebenarnya saya arsitek. Nah, nanti kalau mau renovasi atau bikin interior, jadi hubungin saya. Jadi nggak dipajang di sini ya? Tapi hobi saya bikin mukena dan juga bikin tisu basah dan kering. Silakan tuh produk saya di pojok, beli ya. Kalau Ibu nih? Saya Lila, produk saya hijab, kerudung, hadagam juga. Jadi kalau mau bikin seragam kerudung, gamis bisa ke saya ya. Jadi ini kesimpulannya Pak. Produk-produk UKM dan IKM ditampilkan di sini. Assalamualaikum, masih dengan Elhan Jakaria dari Suara Berkarya TV Channel. Dan Ibu Ketua, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Benar, kalau nggak salah ini namanya nggak aneh, Dewi Padi. Iya. Nggak aneh banget. Nama lama sebetulnya Padi itu. Iya. Emang gimana ceritanya Bu? Sebetulnya ini kan sinkron aja ya, filosofi sebuah Dewi kemakmuran dengan kemarin kegiatan kita sebagai relawan emak-emak Prabowo Sandi gitu kan. Jadi sinkron. Kemarin kita bersingkat nama itu Dewi Padi, dukungan emansipasi wanita Indonesia Prabowo Sandi. Tapi berhubung itu sudah selesai, dalam wadah yang lebih jelas yaitu Yayasan Dewi Padi Indonesia, kita kembali ke filosofi Dewi kemakmurannya. Nah ini dia. Dan saya lihat hari ini banyak sekali UKM dan IKM ini. Ada produk-produk sendiri atau gimana? Nah ini kebetulan anggota kita ini banyak mengelola usaha UKM gitu ya, usaha kreativitas, produk-produk rumah tangga, ada juga punya usaha sendiri dengan label-label yang sudah ini. Alhamdulillah, nanti kami akan rangkul semua dalam naungan wadah Yayasan Dewi Padi. Nah kalau boleh tahu kan kemarin Padi itu kan seluruh Indonesia juga. Ya. 02 banget lah itu ya. Dan kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa provinsi yang tergabung? Kita sebetulnya udah ada di 18 provinsi, ada juga sebagian di Hong Kong, USA, Arab Saudi juga ada, Malaysia ada juga. Tapi karena kita komunikasinya by medsos gitu kan, kita jarang-jarang sebetulnya bertemu ya, hanya dalam momen-momen tertentu. Tapi insya Allah dengan wadah yayasan ini nanti kita akan turun ke bawah, ke daerah-daerah untuk melegalkan cabang-cabang yayasan. Dr. Ilyas Kartakusama mengatakan Yayasan Dewi Padi lebih mengoptimalkan UKM dan IKM. Selain itu, peningkatan pemberdayaan wanita. Yang berada di samping saya sudah ada Pak Ilyas. Pak Ilyas ini pembina dari Yayasan Dewi Padi. Pak, boleh mohon izin pencerahan. Bagaimana ruang lingkup Dewi Padi saat ini, Pak? Sebetulnya ini kegiatan pertama kami untuk Milad Dewi Padi, Yayasan Dewi Padi, yang pada dasarnya adalah untuk mensupport perkumpulan Dewi Padi itu sendiri, di mana anggotanya hampir 100% adalah ibu-ibu dan wanita, ibu rumah tangga. Visi dan misi dari yayasan ini sendiri adalah untuk sepenuhnya mensupport kegiatan perkumpulan Dewi Padi yang bergerak di bidang terutama adalah pemberdayaan wanita
kemudian pembinaan UMKM, kemudian lebih jauhnya lagi adalah ke masalah sosial seperti santunan kepada anak-anak yatim, kemudian tanggap bencana. Jadi untuk saat ini mungkin 4 poin itu dulu yang akan kita garap, yang akan kita utamakan, dan dalam rangka kegiatan acara ulang tahun Mila Yayasan Dewi Padi ini sendiri, kami berharap untuk mendapat lebih banyak respon daripada calon donatur, calon donasi, sehingga kita bisa merealisasikan apa yang menjadi program utama Dewi Padi itu sendiri ke depan. Oke, satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Dewi Padi, Yayasan Dewi Padi. Padi ini sudah identik dengan politik kemarin. Apakah sekarang ke politik atau gimana? Betul, kebetulan jadi pada awalnya memang Dewi Padi itu sendiri, perkumpulan Dewi Padi pada awalnya didirikan untuk mensupport salah satu paslon tertentu. Akan tetapi kita kembali ke kitanya padi itu sendiri sebagai bahan pokok pangan utama masyarakat, di mana di level paling bawah, di level masyarakat terendah masih banyak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok pangan dengan harga yang fluktuatif, dengan kualitas yang kurang baik. Jadi misi utama kami sebetulnya adalah memudahkan masyarakat kecil untuk mendapatkan ini paling tidak untuk isi perutnya sendiri, karena apabila kebutuhan dasar pokok makanannya terpenuhi, saya pikir mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Panggil kembali untuk dimenangi adanya implementasi kita panggil kembali di pagi dulu. Bunda silakan, ada promo dari sampingnya dulu, ada dua ya betul, ada produk dari perusahaan terbesar di Mesir sudah ada di Indonesia, karena kan kebanyakan orang Indonesia belanja di Mesir, di Jeddah ya, saya mau jauh-jauh bisa belanja nanti melalui Bu Alida. Sebenarnya Dewi Padi Indonesia ini juga menurut kami suatu perkumpulan mama yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Sudah ngobrol sama Bapak Yayasan, dan itu sangat bagus menurut saya. Jadi kedepannya banyak sekali UKM ini yang perlu dibantu. Hari ini kita merdeka, kita belum tentu berapa tahun ke depan apakah Indonesia masih milik kita. Kobarkan semangat kita untuk anak-anak kita untuk mencintai bangsa Indonesia menjadi tanah tumpah darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah simbolis dari komitmen Yayasan Dewi Padi Indonesia untuk mendukung perkumpulan Dewi Padi. Kami percayakan sepenuhnya kepada Ketua Umum Ibu Emi Yulianti bahwa segala tindakan dan semua kegiatan yang akan dilakukan akan bermanfaat dan maslahat untuk anggota dan untuk umat. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya
namanya dalam sebuah wadah yayasan, kalau ada sedikit-sedikit gesekan itu biasa lah ya. Ya disitulah sebagai ujiannya para bunda sekalian agar senantiasa mengeratkan satu sama lainnya, gitu loh. Ibaratkan kalau sayur tanpa garam maka hambar, gitu loh. Selama ketua menetapkan tidak keluar dari koridor syariat dengan hukum tata negara kita, hukum negara, maka selama itulah untuk diikuti. Dan selama itu untuk kemaslahatan, maka ikutilah. Dan selama ketua menyarankan untuk yang benar, untuk melakukan hal yang benar, maka ikutilah. Yang benar sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Seperti saling berbagi, saling memberi karena Allah. Untuk mendapatkan support yang besar dan doa dari guru-guru kami seperti Ustazah dengan ridhonya lainnya agar kami dapat lebih baik lagi dan tentunya sukses yang diharapkan untuk Yayasan Dewi Padi, khususnya emak-emak di tengah kesibukan kita mengurus rumah tangga dan membantu suami untuk mendukung ekonomi keluarga. Yuk mari kita siapkan langkah dengan mengucapkan bismillah. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Meskipun di tengah cuaca yang tidak mendukung, seharusnya kapasitas kita 100 orang, tapi kemungkinan ada yang terjebak banjir, hujan, kita paham. Tapi kita bersyukur. Dalam keadaan yang sederhana ini, hari ini, tepat 23 Februari 2020, kami Dewi Padi mengadakan milad yang ke-1 tahun. Alhamdulillah, secara historis ini luar biasa. Saya salut, bangga terhadap pergerakan mama ini. Terima kasih mama, hidup mama. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan merupakan hal yang luar biasa. Di 2019 kami mulai menghimpun kekuatan, menjalin silaturahmi meskipun via media sosial. Kami jarang bertatap muka, tapi jalinan kita, kebersamaan kita, alhamdulillah, subhanallah, melebihi saudara. Ya, hubungan batin kita sangat kuat ya mak-mak, luar biasa. Kita menghimpun kekuatan ini di skala nasional secara medsos Pak, Ibu, semua ya. Ada bahkan yang belum pernah kita bertatap muka ya, baru sekali kita di sini. Dan alhamdulillah, saya sebagai Hemi Ibrahim yang hanya orang daerah, tapi mempunyai kekuatan untuk merangkul semua mama bersatu dalam misi visi kita untuk melangkah. Kita tidak hanya sebagai mama yang nyinyir-nyinyir, yang selalu membuka komunikasi yang kontra ya. Tapi di sini kita memulai dalam wadah Yayasan Dewi Padi Indonesia. Insya Allah kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita juga mampu, kita bisa sebagai emak-emak yang mempunyai pola pikir lebih modern, lebih punya semangat untuk membantu terutama ekonomi di rumah tangga. Hidup mama, sekali lagi, hidup mama. Alhamdulillah. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Dan sekali lagi, terima kasih ya Allah. Terima kasih semua rekan-rekan. Bismillah ya. Kita jalani Yayasan Dewi Padi ini sama-sama. Semoga kita bermanfaat di masyarakat. Amin ya Allah ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakaria mengabarkan dari Aula Sudirman, Taman Wiladatika, Cibubur.
akhir cinta ini.